It's the third day of Be The Fest 2023, which also marked the last day. And now di Connect kita sudah kedatangan dan akan connect with her story. Pratista Ayu. Halo semuanya, salam kenal. Tita dari Ismaya Live. Mbak Tita dari Ismaya Live. Kita bakal ngobrol-ngobrol di hari terakhir ini. Dan aduh, ini adalah momen yang menarik karena penasaran banget nih. Sosok perempuan di dunia event tuh seperti apa? Kita ngobrol-ngobrol ya Mbak Tita ya. Boleh dong. Oke, jadi mungkin kita bisa memulai ceritanya dengan gimana sih awalnya Mbak Tita sendiri bisa kecemplung di dunia event. Oke, kalau mungkin dibilang pertama kali kecemplung di dunia event itu pasti dari SMP mulainya, dari mulai pensi kali ya levelnya. Dari OSIS ya? Betul. Dari berorganisasi ya? Dari berorganisasi sampai kuliah juga sebenarnya nggak ikut organisasi resmi, tapi justru ikut volunteer yang ada di luar yang kita bisa apply sendiri. Berarti emang jiwanya tuh udah kayak tertarik banget, senang banget sama hal-hal yang berbau keramaian dari sejak bocil. Keramaian dan kesuksesan ya. Nah, setelah berkecimpung sekian lama berapa tahun sih Mbak Tita? Sebenarnya kalau di Ismaya Live sendiri dari 2018 hitungannya. Nah, setelah dari 2018 tuh gimana tuh? Setelah menekuni dan berlama-lama ternyata di dunia event. Sampai sekarang nih justru tahun kelima lah bisa dibilang ikut sama Ismaya Live. Makin berasa justru makin banyak nggak tahunya ternyata. Justru bukan makin merasa oh gue udah paham banget nih dengan 5 tahun pengalaman gue di event, tapi justru banyak banget hal-hal baru yang oh ternyata gue belum pelajaran ini dan harus banget dipelajarin gitu sih. Ini kalau kata motivator selalu mengosongkan gelas ya. Betul. Biar terisi lagi, biar penuh lagi dan syukur-syukur bisa luber dibagikan ke yang lain. Insya Allah. Iya kan. Nah Mbak Tita, aku juga penasaran nih, gimana sih awalnya bisa kerja di Ismaya Live? Dulu kalau tadi kan aku lihat ya kayak ada hiringnya, apakah ikut hiring boot kayak gitu? Enggak sebenarnya, jadi funny story, dulu sebelum aku masuk Ismaya Live, waktu aku masih SMP, aku nonton konser Katy Perry di tahun di Sentul nggak sih? Betul. Bareng ya kamu. Harusnya kita ketemu. Kita menghirup udara yang sama ternyata ya. Nah kebetulan sebenarnya ada saudara-saudara aku juga yang lagi nonton di sini, dan itu mereka juga nonton bareng aku Katy Perry. Aku pertama kali jejekin kaki di acaranya Ismaya Live, aku langsung ngomong gini, aku mau kerja di sini. Juga dengan lihat segala dekorasinya, keramaiannya, keseruannya, kayaknya sebenarnya manifestasi dari tahun itulah. Tapi benar, siapa sih yang sampai sekarang mungkin nggak pengen join bergabung bersama Ismaya Live? Panggilannya apa sih kalau untuk karyawan-karyawannya Ismaya Troopers. Ismaya Troopers. Siapa coba yang nggak mau jadi Ismaya Troopers ya kan? Dong. Ayo join. Berarti nanti bisa langsung kebut ya kalau yang mau join ya? Bisa. Kebetulan ada booth HRD di sini. Oke, langsung interview nggak sih? Yes, silakan. Boleh bawa CV aja silakan. Bawa CV aja ya langsung ya. Tapi ini yang menarik dari Ismaya Live sendiri Mbak Tita. Ternyata Ismaya Live ini didominasi oleh pekerja perempuan, bener nggak? Betul banget, bener-bener justru dari atasan-atasannya paling banyak perempuan. Mungkin memang kalau misalnya dibilang BOD-nya atau head-nya laki-laki ya, tapi bener-bener untuk yang megang operasional dan megang brand itu bener-bener semuanya perempuan dari tahun udah lama banget, dari sebelumnya sampai tahun sekarang udah berganti orang tetap perempuan. Nah ini menarik, ini pertanyaanku selanjutnya, gimana rasanya kerja dikelilingi atau bersamaan dengan perempuan-perempuan lain? Sebenarnya seru banget. Kayak punya saudara-saudara sendiri, centil bisa, gosip bisa, tapi bener-bener when it comes to kerjaan kita langsung bener-bener jiwa maskulinnya keluar ya. Jadi seru banget sih sebenarnya kerja sama tim-tim perempuan itu. Sampai akhirnya pun di tengah kemaskulinan dunia event, justru energi femininnya bisa mengimbangi ya. Bisa banget. Tapi aku gak kebayang kalau lagi PMS nih, 7 hari sebelumnya mungkin gontok-gontokannya ada ya? Ada banget, tapi tuh kayak kita udah kebiasa untuk heads up duluan. Kebetulan sekarang aku juga ya. Jadi kemarin kayak aku bales hal yang ibaratnya mungkin cara bicaranya kadang-kadang agak sedikit sensitif, terus aku bilang aku balasnya lumayan sensitif juga, terus kayak tapi langsung minta maaf kayak sorry gue lagi PMS gitu. Jadi kayak oke dan mereka justru sorry juga ya. Kayaknya harus ditaruh di kalender masing-masing dulu ya. Lucu banget, bener-bener kadang bahkan tim brand itu sendirinya kita barengan.
Jadi tapi justru bukan malah jadi gontok-gontokan satu sama lain, malah kita jadi kayak kita bersama ya, together forever. Karena udah kayak sister banget ya, kerja bareng-bareng tiap hari. Sampai siklusnya sama gitu ya kalau tanggalnya. Kayaknya kakinya keinjek gak sih? Iya, keluar-keluaran ya. Benar. Tapi Mbak Tita gimana sih lingkungannya sendiri di Ismaya Live? Sesuportif itu gak sih? Wah, kalau dibilang lingkungannya pertama pastinya seru banget, suportif banget, bener-bener kayak saudara sendiri. Kita semalam rame-rame bahkan nonton Project Pop sambil joget-joget, kita videoin juga, peluk-pelukan ampe nangis. Jadi aku yang sedang PMS ini jadi makin. Betul, dan aku sorry boleh disclaimer, zodiaknya Cancer. No wonder. Yes, jadi kayak aku menangis gara-gara lagunya Ingatlah Hari Ini. Ya kan? Tiba-tiba aku mewek gitu. Terus, dan itu nular tentunya. Karena banyak banget ya, tiap event pasti ada momennya. Yes. Tiap event pasti ada pelajarannya. Yes. Iya kan? Menurut Mbak Tita sendiri nih, tantangan yang dihadapi yang paling berat seorang perempuan di lingkungan kerja yang seperti itu apa sih? Sebenarnya kalau dibilang perempuan atau laki-laki sebenarnya sama aja tantangannya ya. Apa yang kita dealing with itu sama. Dan kebetulan alhamdulillahnya lingkungan kita sangat menghargai itu gitu. Jadi bahkan even dari partners or vendor itu semuanya benar-benar menghargai walaupun kita perempuan tapi tidak merasa sama sekali untuk ibaratnya lebih dominanin lah gitu. Jadi nggak ada tuh yang kayak kamu tuh perempuan tahu apa sih? Iya, tahu banyak. Iya, tahu banyak gitu. Kebetulan call-nya di kita nih, cewek-cewek ini gitu. Jadi sebenarnya ya pasti adalah kalau dibilang menghadapi 1-2 hal dalam kegiatan sehari-hari kayak gitu pasti ada tetap. Tapi memang jumlahnya nggak sebanyak itu gitu. Jadi adalah naik turunnya, ada pasang surutnya, ada sedih tapi banyak juga senengnya. Yes, betul. Iya kan? Yes. Nah kalau Mbak Tita sendiri dikasih satu kesempatan untuk kembali merestart karirmu dari nol, apakah kamu akan tetap memilih pekerjaan ini? Tentunya iya, walaupun sebenarnya pasti ada masa dimana questioning apakah purpose gue memang di sini, tapi ternyata ketika makin kesini tuh justru makin melihat benang merah yang bermanfaat itu seperti apa. Dulu kalau boleh cerita sedikit, aku mungkin dari tim hospitality before aku pindah ke brand, terus aku dealing with keperluan artis lah. Nah itu aku belajar banget skill negosiasi, terus jadi tahu juga teman-teman artis tuh manajemennya dari mana aja sih, labelsnya dari mana aja sih. Nah itu kepake banget pas aku pindah brand. Jadi ternyata kayak divisi ke divisi tuh semuanya pelajarannya beda-beda. Dan itu ternyata kepake banget jadi satu whole puzzle yang memang melengkapi experience akhirnya, kita. Betul, terjadilah satu rangkaian yang indah gitu ketika semuanya betul, kesambung-sambung kan. Oke, ada gak sih satu event Mbak Tita yang kamu pegang ya di antara 5 tahun ini yang paling memorable banget buat kamu? Gak bisa tuh kamu lupain sepanjang perjalanan karir kamu. Tahun ini sih. Sebenarnya kalau dibilang special, setiap tahun punya ceritanya sendiri tentunya. Pasti. Kayak tahun lalu kita baru comeback setelah pandemi, karena kan sebelumnya kita sempat ngadain We The Fest secara online doang kan. Terus tahun lalu kita aku tuh nonton di ruang tamuku. Seru kan, tapi tetap tapi ya kangen banget. Beda tetap ambience-nya. Kangen sing-along bareng orang-orang, kangen dempet-dempetannya itu loh. The energy yang di-share di satu tempat, nyanyi bareng, ngelihat musisi yang kita sukain. Tapi jujur aku salut banget akhirnya sama musisi-musisi yang tampil pada saat itu. Karena mereka pasti juga put effortnya luar biasa kan. Itu betul banget. Jadi buat teman-teman musisi, kemarin tuh waktu pandemi kita syuting memang, apalagi kita kan juga ada We The Fest dan Jakarta Warehouse Project ya secara online. Nah itu mereka kan apalagi kalau DJ gitu ya, mereka kan harus dapat energi dari penontonnya. Harus ada crowd-nya. Betul. Ada band yang ibaratnya nyautin ikut nyanyi dan itu missing, tapi mereka tetap bisa put together penampilan yang benar-benar tetap menghibur dan sangat tetap heartwarming banget. Bener, dan akhirnya tetap kita inget juga gitu kan dalam core memory kita bahwa kita pernah loh bersenang-senang dengan cara yang kita nggak pernah pikir sebelumnya. Betul banget. Kita waktu kalau boleh sharing sedikit, kita juga benar-benar main visual. Jadi kayak storytellingnya beda ya ternyata, walaupun outputnya mungkin sama-sama music festival, tapi apa yang kita taruh itu tuh bener-bener beda caranya, tapi tetap menghasilkan sesuatu yang ibaratnya aduh ini kok bagus banget ya, kok kena banget di hati gitu loh gitu. Jadi senang banget waktu ngelihat proses syutingnya juga tetap
Aduh, ini bener-bener musisi-musisi terasa banget kangennya pengen nyanyinya ke audiens gitu. Aku kebayang banget sih perasaan itu. Nah Mbak Tita, kalau misalkan Connect People nih yang nonton Connect with Her hari ini nih, ada yang pengen jadi Ismaya Troopers. Waduh. Coba kira-kira bagaimana Mbak Tita menggambarkan ketika ada Connect People yang mau jadi Ismaya Troopers? Oke, menggambarkan tuh berarti kira-kira menggambarkan, oh nanti kalau kamu nggak nyesel deh kerja di Ismaya begini. Nah. Oke. Aduh, Connect People. Jadi kalau kerja di Ismaya itu benar-benar penuh warna hidupnya. Dari hari ke hari kita nggak pernah bosenin. Lalu memang sih beda sama pekerjaan pada biasa-biasanya. Cuma itu justru yang memberi warna pada hari-hari kita. Nah kita bisa di sini seru-seruan bareng, ketemu artis. Tapi nggak cuma artis aja, tapi juga sebenarnya kita ngasih panggung tuh nggak cuma ke artis aja, tapi ke penontonnya juga. Jadi setiap penonton di We The Fest ini kan bisa berekspresi dan bisa menampilkan dirinya, itu sebuah something yang fulfilling to me. Jadi kalau teman-teman Connect People mau join Ismaya Live, ayo mari kita buat sesuatu yang fulfilling buat kita dan kita bisa nyenengin orang lain juga. Aku tuh mau loh kalau aku nggak kerja di sini. Ayo. Mau deh kayaknya. Join. Udah ketuaan nggak ya? Nggak ada ya? Enggak dong. Kita muda tua semuanya sama. Semuanya welcome bisa, ya. Yes, very welcome. 3 kata menggambarkan Ismaya Live. Aduh, challenging, 1. Apalagi ya, fun. Dan aduh, aku pakai bahasa Indonesia bener-bener disayang. Oh, bukankah itu yang kita cari dalam hidup ini? Betul, rasa kasih sayang. Disayang ya. Aduh, rasanya hangat loh disayang itu ya Mbak Tita ya. Yes. Oke nih, satu terakhir pesan untuk kita sama perempuan mungkin yang ingin terjun ke dunia event. Teman-teman perempuan di luar sana mungkin sebelum join ke dunia event banyak ketakutan tersendiri karena as we mentioned earlier, dunia ini terasa very masculine, tapi sebenarnya enggak. Perempuan tuh bisa nge-lead, lalu kuat juga, physical juga. Aduh, aku yakin kalian semua perempuan tangguh di luar sana. Jadi jangan sampai takut untuk mencoba. Kalau kalian merasa ketuaan, jangan, karena nggak ada yang terlambat. Rekomendasi tempat pijit deh, Waduh, sebut merek lain nanti aku. Nanti kasih aku ya. Boleh, kayaknya di sini juga banyak sih di We The Fest tempat pijit ya, di but ada yang ngasih massage. Itu yang paling ngantri kayaknya ya. Oke, Connect People, kita masih akan banyak keseruan di hari terakhir ini tentunya. Dan sebentar lagi kayaknya kita hangout bareng deh Mbak Tita ya. Yes, kita ngobrolnya kayak bisa panjang lebar nih. So thank you so much Mbak Tita udah hadir. Kak Ciung, terima kasih banyak. Iya, aku seneng banget. Having me. Ini pertama kalinya dan semoga nggak terakhir kalinya ya. Pasti dong. Oke, thank you so much semuanya.